Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom untuk setiap kita yang duduk di belakang. Boleh dipenuhi dulu. Di depan itu masih banyak. Ayo. Ada Dewi, Ibu Lili, ayo di depan. Jalan, ayo Opung, ayo Opung Yang di di depan. belakang itu tidak apa-apa ibu-ibu dan anak-anak, tapi anak muda, ibu-ibu yang lainnya silakan masuk ke depan. Ya. Oh, Setia di sini. Ayo, Pak Heri, anak muda, Pak Heri. Mari Setia. Pak Heri anak muda di depan. Setia di samping Bapak aja, Setia di sini. Yang di luar silakan masuk. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan Roh Kudus yang bersedia kita, menolong kita untuk kita boleh melalui hari-hari kita. Mari ucapkan syukur.
Sebab kami punya Allah yang begitu hebat dan dahsyat. Terpujilah nama Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang siap memberkati Tuhan lewat pujian bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita menikmati roh Allah yang sangat luar biasa. Amin. Mari kita menikmati roh Tuhan yang sangat luar biasa.
Thank
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, fokuskan kepada Tuhan. Dialah sumber pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Sebab bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitu juga jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Berkatilah kuasa Roh Kudus, berkatilah di tempat ini, berkatilah oh Roh Kudus di rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Berkatilah kuasa Roh Kudus, berkatilah di tempat ini, berkatilah oh Roh
Biarlah manifestasi kehadiran-Mu terus mengalir di dalam hidup kami. Kami butuh dan perlu itu Tuhan, supaya setiap pribadi, kami pribadi terus mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan, yang membuat kami semakin lebih mengasihi dan mencintai Tuhan, dan membuat kami semakin lebih bergairah lagi untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kami berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau yang memberkati dan mengurapi kami. Roh Kudus, Engkau ada selalu bagi kami di tengah-tengah kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam usaha pekerjaan dan pendidikan, bahkan dalam rencana-rencana kami, dan juga di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami sedang hadapi. Kami tahu kami tidak sendirian, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Hari ini kami berserta seluruh umat-Mu merayakan hari kenaikan-Mu, naik ke surga, yang dimana melalui kenaikan-Mu di surga itu memberikan sebuah janji yang penuh dengan kepastian bagi kami. Dan hari ini kami ingin mendengar lebih jauh lagi akan kebenaran firman Tuhan mengenai berkat Tuhan ketika Kau naik ke surga. Berkati dan urapi kami semua, berkati hamba-Mu, sehingga Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran-Mu dengan sederhana, sehingga setiap kami yang mendengar, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom. Tuhan. Ini aslinya kurang dingin. Masalah Ibu Karmi datang ya. Wah, puji Tuhan, senang. Ibu Karmi sudah kembali bersama-sama dengan kita. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari di mana seluruh gereja Tuhan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, dan itu adalah merupakan sejarah penting bagi perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu disaksikan bukan 1-2 pasang mata, tapi lebih dari 500 pasang mata menyaksikan Yesus naik ke surga. Jadi menunjukkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus 2500 tahun lebih itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Amin. Gak yakin? Serius? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun lebih itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Kenapa? Selain disaksikan oleh lebih dari 500 pasang mata, yang kedua, dia tercatat di dalam Alkitab. Nah, hari ini saya ingin membagikan 3 kebenaran mengenai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama kita akan melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kebenaran apa yang dapat kita lihat dari melalui peristiwa ini, saudara? Dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Gelisah ini artinya apa? Kalau zaman sekarang bilang apa? Galau. Jangan galau hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat.
Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu hal yang pertama, memberitahukan kepada saudara dan saya telah terjadi perubahan tempat. Perubahan tempat apa saudara yang terkasih? Perubahan di mana? Perhatikan sini, di mana Yesus tidak lagi berada di dalam dunia ini, tapi dia sedang naik kemana? Ke surga, ke satu tempat. Jadi surga itu bukanlah kondisi atau keadaan atau cuma sekedar berbicara tentang soal perasaan. Tapi surga itu nyata. Itu adalah merupakan sebuah tempat. Yesus yang berada di tempat yang fana, saudara terkasih, sekarang dia berada di tempat mana? Di tempat kekekalan yang disebut dengan surga. Jadi Yesus berpindah tempat dari dunia ini kemana? Ke surga. Jadi melalui kenaikan Tuhan Yesus ini memberitakan kepada saudara dan saya bahwa surga itu nyata. Katakan surga nyata. Jadi dia sekedar bukan soal keadaan atau soal perasaan, tapi memang surga itu adalah sesuatu tempat yang nyata. Saudara terkasih, kalau saudara baca mulai ayat yang kedua sampai yang keempat, ada 5 kali kata tempat diulangi. Kata tempat, kalau bisa saudara bisa 6, karena aku pergi ke situ. Terus kata situ itu sebenarnya menunjukkan tempat, tapi yang jelas kata tempat di sana ada 5 kali disebut. Jadi memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa surga itu nyata. Surga itu adalah merupakan sebuah tempat di mana saudara dan saya nantinya ngapain saudara? Akan tinggal di sana. Berada di mana? Berada di satu tempat yang bernama surga. Jadi saudaraku, saya mengatakan kepada saudara, surga itu nyata. Surga itu bukan sekedar keadaan atau kondisi atau cuma sekedar perasaan, tapi surga itu nyata. Surga itu adalah sebuah tempat yang dimana Yesus hari ini telah berada dan tinggal di sana. Jadi kalau satu saat dia datang kembali, Tuhan bilang apa saudara? Dia akan membawa dan menjemput saudara masuk ke mana? Ke surga. Itu memberitahukan kepada saudara, yaitu bahwa surga itu nyata buat saudara dan saya. Dan saudara nanti satu saat ketika saudara mati, saudara berada kemana? Saudara pulang ke rumah. Oleh karena itu saya lebih suka bilang, jangan kalau ada orang mati jangan bilang dia pergi. Kalau dibilang pergi itu ada sesuatu rasa apa? Kita kehilangan. Dia telah pergi. Pergi ke mana? Iya kan gitu lah. Tapi coba saudara, dia pulang. Rasanya gimana saudara? Kalau dia bilang pulang, saudaraku, berarti satu saat saudara akan juga pulang ke tempat yang sama. Di mana? Surga. Ada men? Bilang samping kiri, samping kanan. Ingat pulang ya. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita ngerti itu, saya percaya kematian lagi bukan hal yang menakutkan, kematian itu bukan lagi yang mengerikan, kematian itu saudara bukan lagi merupakan sebuah sumber kesedihan yang berkepanjangan, sebab kita tahu orang-orang yang kita kasih ketika mereka meninggal kemana? Pulang. Kemana? Ke rumah Bapa kita di surga. Pastikan kalau saudara punya rumah di surga. Lalu ya? Dan saudara tahu garansinya apa? Iman dalam Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama kali kenaikan Tuhan Yesus memberitakan kepada saudara dan saya bahwa surga itu adalah merupakan sebuah tempat yang nyata, yang dimana saat ini Yesus tinggal dan berada di mana? Di surga. Yang dimana saudara dan saya nanti satu saat akan pulang ke rumah Bapa di surga. Karena itu Tuhan bilang begini, jangan galau, jangan gelisah hatimu, bahwa setiap saudara dan saya satu saat akan pergi dan pulang ke tempat di mana Yesus tinggal. Karena Dia adalah Tuhan dan Bapa serta Raja kita. Amin. Yang kedua saudaraku terkasih, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa saudara tidak akan pernah menjadi yatim piatu. Apa yang dimaksud dengan yatim piatu? Tidak ada papa, tidak ada mama, tidak ada tempat kita mengadu,
Tidak ada tempat kita bersandar. Tidak ada tempat kita mendapatkan perlindungan, pembelaan. Dan Tuhan bilang di surat, aku pergi bukan untuk meninggalkan engkau, tapi justru dengan kepergiannya itu jauh lebih baik. Karena apa saudara kita kasih? Karena Roh Kudus akan diutus kepada saudara. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu Yohanes pasal 7 ayat yang ke-39. Sama-sama kita baca ya, 3-2 ya. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Perhatikan, Roh Kudus itu belum datang sebelum apa? Yesus dimuliakan. Apa yang dimaksud dengan dimuliakan? Saudara terkasih, maksud Yesus dimuliakan yaitu ketika dia naik ke surga. Jadi ketika dia naik ke surga itu artinya Yesus dimuliakan, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8. Perhatikan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Kata Filipus kepadanya, kamu telah mendengar, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus datang kembali melalui apa? Melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Jadi melalui kenaikan Tuhan Yesus, saudara terkasih, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, sehingga saudara tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Yang artinya saudara tidak sendirian. Saudara punya orang tua. Saudara ada pribadi yang disebut dengan Roh Kudus, yang nama lainnya sebagai penghibur dan penolong saudara. Dikatakan dia sebagai penghibur, dia digambarkan sebagai seorang ibu yang selalu ada buat anak-anak. Yang ketika anaknya menangis, ketika anaknya sedih, atau ketika anaknya galau, saudara, atau ketika anaknya punya masalah pergumulan, kehadiran ibu itu sangat penting bagi seorang anak. Iya Pak ya? Mungkin kita mungkin di antara kita tidak banyak mempunyai pengalaman seperti itu. Tapi saya merasakan, walaupun tidak banyak sekali, tapi saya bisa merasakan kehadiran ibu, kehadiran mama ketika saudaraku, hati saya sedang galau, saudaraku terkasih. Mama saya cerita, apa yang membuat kamu galau? Banyak kali kulihat pikiran kau, ya gaya orang Batak ya. Kalau orang Jawa dulu, kenapa kamu le? Kok kenapa kulihat wajahmu le? Aduh kayak periuk mungkin itu kayak gitu. Kalau orang Batak lagi, nah kenapa kulihat muka kau kok jelek kali? Kayak lihat singa lagi sedang kelaparan. Ada apa? Baru aku sharing saya cerita. Saudaraku cuma hanya dengan cerita, hanya dengar itu aja kita sudah senang. Dan mama saya bilang kayak gini, umurmu masih muda, perjalananmu masih panjang. Jangan terlalu kau pikirkan apa yang sudah terjadi sekarang. Sudah apa yang terjadi saat ini sudah. Kamu tinggalkan, kamu lupakan, kamu mulai berjalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun saya tahu bahwa kata-katanya itu tidak menjadi jawaban dari semua yang sedang galau, tetapi melalui kehadiran ibu itu berikan apa? Berikan ketenangan buat saya, saudara yang terkasih. Karena itu Yesus bilang gini, aku pergi dan meninggalkan kepadamu apa? Damai sejahtera. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan?
tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ada amin? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera buat saudara. Tinggal dalam hidup saudara dan saya. Damai sejahtera itu saudara yang terkasih, itulah yang menolong membantu saudara. Walaupun mungkin saudara berada di tengah-tengah badai pencobaan, walaupun saudara mungkin sedang berada di tengah-tengah badai kehidupan, saudaraku seperti Yesus. Ketika dia berada dalam perahu, saudaraku, diterjang oleh badai, oleh ombak di tengah-tengah laut, di tengah-tengah danau Genesaret, saudaraku. Tapi dia bisa tidur nyenyak, saudara. Kenapa dia bisa tidur nyenyak? Karena ada damai sejahtera Tuhan yang tinggal dalam hidupnya. Kenapa saudara? Damai sejahtera itu memberikan sebuah kepastian dan keyakinan dalam hidupnya bahwa badai ini tidak akan pernah membatalkan dan menggagalkan rencana Bapa atas hidup manusia. Ada amin? Karena Yesus bukan mati di tengah-tengah di dalam darah, tapi Yesus mati di kayu salib. Jadi karena itu dia ngerti, saudara terkasih, bahwa Bapa akan tetap pelihara dia, sehingga dia dapat tidur dengan nyenyak. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya ngerti bahwa setiap badai pencobaan, badai kehidupan yang mungkin menerpa hidup saudara, mungkin itu mungkin oleh karena kesalahan dan kebodohan sendiri. Percayalah, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Ada amin? Dia ada buat saudara. Damai sejahtera itu adalah kekuatan bagi saudara dan saya untuk bisa tetap bertahan di tengah-tengah badai pencobaan, untuk tetap bertahan di tengah-tengah badai kehidupan saudara. Karena saudara yakin Tuhan ada beserta dengan kita. Dia pelihara kita. Oleh karena itu Tuhan bilang, dia dibawa naik ke surga, saudaraku. Dia tidak tinggalkan saudara sendirian, sebab Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada. Alangkah lebih baik aku naik ke surga atau dimuliakan. Ketika dia sudah dimuliakan naik ke surga, Roh Kudus turun kepada saudara dan saya, sehingga setiap saudara dan saya tidak pernah sendirian. Katakan, tidak pernah sendirian. Katakan, aku tidak anak yatim piatu. Roh Kudus digambarkan sebagai penghibur, dia sebagai ibu, sebagai penolong. Untuk siapa, saudara? Penolong itu seperti seorang ayah, seorang bapak buat kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dimana dia punya lengan, punya kekuatan untuk menolong saudara, menopang saudara, memegang tangan saudara, dan memberikan kekuatan kepada saudara untuk menjalani hidup saudara. Oleh karena itu, Roh Kudus sebagai penghibur dan juga sebagai penolong, yang dimana saudara tidak akan ditinggalkan sendirian, saudara tidak menjadi anak yatim piatu. Karena itu Tuhan bilang, aku meninggalkan engkau damai sejahtera. Ada berapa banyak kita punya ibu, tapi kita tidak pernah alami apa artinya punya ibu. Ada dua hal kemungkinan. Yang pertama, ibu tidak menjalankan fungsinya sebagai ibu. Atau yang kedua, kita sebagai anak tidak pernah memberi arti tentang kehadiran ibu dalam hidup. Sehingga engkau tidak pernah datang kepada ibu, engkau sharing, engkau cerita kepada dia. Kau anggap ibumu sebagai apa, saudara yang terkasih? Hanya sebagai pelengkap hidupmu, sebagai pelengkap penderitaan, sebagai pembantu. Oleh karena itu, hai para ibu-ibu, aku berdua minta, jangan nikahkan anak-anak yang masih anak-anak, walaupun umurnya sudah tua. Banyak orang tua menikahkan anak-anak yang belum dewasa, walaupun umurnya sudah tua. Orang yang menikah adalah orang yang sudah dewasa dan orang yang sudah mandiri. Bila waktu kita cerita itu, mau cerita tentang itu. Ya kenapa saudara terkasih kita? Ya tadi yang pertama, karena ibu-ibu tidak menjalankan fungsi dan tugas sebagai seorang ibu, atau yang kedua, kita sebagai anak tidak menempatkan arti kehadiran seorang ibu di dalam hidup kita. Begitu juga kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Roh Kudus itu sudah diberikan kepada saudara dan saya, dan dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Tapi seringkali kita tidak pernah mengalami dan menikmati kehadiran Roh Kudus dalam hidup. Iya Pak ya? Karena saudara yang terkasih, seringkali kita mengabaikan arti kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Pernah saudara ajak ngomong Roh Kudus, sharing dengan Roh Kudus, bicara dengan Roh Kudus? Pernah enggak? Atau saudara cuma abaikan dia? Saudara jadikan dia cuma sebagai pelengkap penderita saja dalam hidup. Pernah enggak saudara ngomong? Saudara sharing, saudara bicara sama dia. Roh Kudus, aku lagi sakit hati.
Dengan siapa kau sakit hati? Dengan Samuel bagus. Ya enggak? Iya ngomong cerita, ya. Ada apa itu? Kenapa kau buat kenyang gini? Kita sharing, ngerti tidak saudara? Kita sharing, kita cerita dengan dia. Saudara pernah mau mengajar Roh Kudus? Roh Kudus, aku ini mau kerjakan buat tim gini, yang melakukan seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus aku perbuat? Saudara, kemarin saya pergi ke kota Bumi, terus masuk lagi kampung, masuk lagi, pokoknya jauh banget. Tapi karena mati, aduh, jauhnya ini. Dan ini saudara terkasih, jauh banget. Nah, saudara aku terkasih dalam Tuhan. Ternyata aku bisa ngerti. Kenapa sampai segitunya saya harus berangkat ke sana, pergi ke sana. Saudara aku terkasih dalam Tuhan. Rupanya saudara, ketika aku dalam perjalanan ada, pasti ini ada maksudnya Tuhan. Ya, karena memang yang nikah ini si Johnson Sinaga, aku kenal sekali 2 kali. Rupanya mamanya itu Marga Seringoringo. Dan dia nikah sama orang Jawa. Biasa orang Botok, orang Batak, kan suku yang paling sombong di muka bumi ini kan. Siapa pun nikah sama orang Batak, jadi Batak. Dan dia ditaruhlah guru Seringoringo. Ngambil pariban dengan jadi berarti kayak gituan. Sampai mamanya telepon saya. Ama merubah Mama, maksudnya gini, Bapak, manggil Bapak itu Amang itu kan bukan si Amang tuh ya. Amang itu panggilan penghormatan kepada kita, Amang. Bapak, datanglah kamu Bapak, lihat yang penting kau lihatlah dia ini. Kan begitu saudara. Ketika saya berarti rumahnya saudaraku, saya mantap gini. Ada maksud Tuhan bawa saya sampai mau pergi ke sana. Maksudnya kayak gini. Rupanya aku adalah bagian jawaban dari seseorang. Bagian jawaban dari seseorang supaya saya bisa menolong orang itu. Karena orang itu rupanya sebelumnya juga sedang bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku datang ke sini, nanti aku pulang sama siapa? Ngerti gak jawabannya? Jadi dia bergumul, saya tahu dia juga seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang taat sama Tuhan, yang mencintai Tuhan. Saudara terkasih. Sehingga saudara dia bilang, aku senang loh ketika aku lihat Pak Pendeta Yosef datang ke tempat ini. Pak Yosef nanti pulang, aku ikut. Tahu enggak ketika dia ngomong gitu? Bilang gitu. Ini juga mau saya bilang ini. Oh, inilah bagian rencana Tuhan ketika saya harus sampai ke sana. Rupanya ada seorang anak Tuhan, ya, anak Tuhan yang ingin membutuhkan sebuah pertolongan, saudara terkasih di dalam Tuhan. Dan artinya begini, singkat cerita saudaraku dia ikut dan dia ikut sama saya sampai di kota Bumi. Saya bilang, aku sekali ke Bandar Jaya, sudah ikut dia sekalian ke Bandar Jaya, saudara terkasih. Gini, yang artinya gini, kalau saudara dan saya ngerti tentang kehadiran Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada saudara. Saya percaya saudara tidak akan lagi mengesampingkan arti kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara di sana. Ayo ngomong sama Roh Kudus. Libatkan dia, bicara sama dia, dan pribadi Tuhan yang diberikan kepada saudara. Roh Kudus, namanya siapa Roh Kudus? Namanya juga Yesus. Bapa nama Yesus, anak nama Yesus, Roh Kudus juga nama Yesus. Jadi Roh Kudus namanya siapa? Yesus. Roh di dalam Alkitab yang lain dikatakan Roh Kristus. Dia ada buat saudara dan saya. Dia hadir buat saudara dan saya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, melalui kenaikan Tuhan Yesus memberikan sebuah jaminan dan kepastian bahwa saudara tidak pernah sendirian. Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Oleh karena itu saya mau bilang kayak gini, kita sebagai orang percaya, kalau kita ngerti bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita tidak akan pernah merasakan kesepian. Orang yang sepi kenapa? Kenapa ada orang bisa merasa sepi di tengah-tengah keramaian? Yes. Kenapa sih guys? Jadi bapak ibu guys terus mulai dari masuk dari sana, guys 10 kali berbanding namanya saya guys. Kenapa saudara terkasih? Kau berubah tak? Siapa namanya? Henny. Kenapa kita bisa merasa sepi di tengah-tengah keramaian? Kenapa? Karena nggak ada Tuhan. Iya, bukan. Gue salah kita ngomong tentang Tuhan ini. Kenapa kita bisa merasa sepi di tengah-tengah keramaian? Kenapa? Karena merasa diri kita terpuruk sendiri. Iya, sendiri kenapa? Karena gini, karena hati ini kosong, benar ya? Iya. Hati kita kosong, hati kita sepi. Jadi kalau berada di tengah-tengah keramaian, kita juga merasa sepi. Karena hati kita
Sehingga kita merasakan kesepian di tengah-tengah keramaian. Kenapa saudara kosong? Karena ada orang yang berarti dalam hidup kita, ibaratnya dia sedang pergi atau keluar dari hati kita, ya Pak ya? Sehingga membuat itu menjadi sepi hati kita. Sehingga walaupun kita di tengah-tengah keramaian, kita merasa apa? Merasa tetap sepi, kita nggak merasa terhibur karena ada sesuatu yang berharga dari hidup kita, dari hati kita, itu nggak ada lagi dalam hidup kita. Tapi bersyukurlah saudara yang terkasih, ketika Yesus naik ke surga, dia tidak membiarkan engkau sendirian, dia tidak membiarkan hati kau kosong, dia memberikan Roh Kudus kepadamu sebagai penolong dan penghibur. Ada amin? Sehingga saya percaya setiap kita tidak akan pernah merasa yang disebut dengan sepi, karena ada Roh Kudus. Kalau kamu merasa kau sepi, karena kamu tidak memberi arti tentang kehadiran Tuhan dalam hidup. Jangan bilang Tuhan tinggalkan engkau. Percayalah firman Tuhan yang berkata, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Amin. Dia mau tinggalkan saudara kemana? Oh Dedi, kalau Tuhan tinggalkan kau kemana? Iya dong. Tuhan tidak akan mungkin tinggalkan kita, saudara. Dia selalu ada bersama dengan kita. Di tengah-tengah kebodohan, kesalahan kita pun, dia tetap ada di situ. Sehingga ketika engkau berbuat salah, engkau berteriak, Tuhan tolong aku, dia segera tolong kita. Kalau dia tinggalkan kita, bagaimana dia mau tolong kau kalau kau sedang ditinggalkannya? Kita teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kayak cuma siapa dengerin? Ngerti tidak? Tapi karena dia tidak tinggalkan saudara, ketika engkau berseru, walaupun mungkin saudara engkau jatuh karena kebodohan, engkau bisa teriak kepada dia, Tuhan tolong. Itulah kata Tuhan. Walaupun orang benar jatuh berapa kali, tapi dia apa saudara? Dia akan bangkit dan naik lagi. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang saudara dan mengangkat engkau, mengangkat kita. Oleh karena itu saya mengatakan, melalui kenaikan Tuhan Yesus berikan sebuah jaminan dan kepastian bahwa saudara tidak pernah sendirian. Roh Kudus diberikan buat saudara. Yang terakhir, melalui kenaikan Tuhan Yesus, saudara pun terkasih di dalam Tuhan. Tuhan memberikan sebuah pernyataan melalui malaikat Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, ini Yesus, terangkatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah jadilah kau menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah dia ngomong, dia naik. Sesudah ia mengatakan demikian, apa yang terjadi saudaraku? Saya kok nggak terangkat ya? Belum ya. Saya terangkat. Iya. Perhatikan saudara. Sesudah ia mengatakan terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, mari sedang tatap ke langit. Jadi kita coba tatap ke langit. Sedang melihat Yesus. Ayo, saudara bayangkan kita lihat. Gitu saudara kita kasih. Perhatikan. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah saudara, dari ayat ini ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Yesus pasti akan datang lagi. Yesus akan datang, Yesus akan kembali. Kepada siapa? Kepada gereja Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang percaya. Kepada siapa? Kepada umatnya. Dia akan datang. Dan kedatangan dia, ini ayat ini beritahu, akan dapat kita saksikan. Ada men? Dapat apa? Dapat kita saksikan. Karena dia bilang gini, sebagaimana engkau melihat dia naik ke atas, maka dengan cara yang sama dia akan turun. Dan bagaimana saudara bisa melihat dia naik, maka setiap kita gereja Tuhan orang percaya juga pasti bisa melihat ketika dia ngapain saudara? Dia turun dari surga. Dengan kata lain apa saudara terkasih? Kedatangan Tuhan itu bukan menakutkan, tapi kedatangan Tuhan itu merupakan apa? Kesukaan yang besar. Apakah murid-murid ketika mendengar Yesus naik ke surga saudaraku, mereka teriak-teriak dan kacau balau?
Apakah ketika Yesus naik ke surga mereka ketakutan? Tidak, saudara terkasih. Bahkan mereka sangat lama melihat ke atas, saudara. Kenapa? Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena mereka melihat, wow, Tuhan naik ke surga. Ini luar biasa, haleluya. Mereka kagum, mereka takjub, saudara terkasih dalam Tuhan. Yesus naik ke surga. Oh, sungguh dia benar adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, tidak akan mungkin dia bisa naik ke surga. Ya, Pak ya? Buktinya apa? Saya tempat yang naik. Habis nih. Apalagi habis lebih berat dari saya. Karena naik saudara. Kenapa? Karena saya bukan Tuhan. Nanti saya bisa naik apa saudara? Ketika Tuhan datang. Amin. Nah saudara terkasih, mereka melihat, mereka takjub, mereka kagum dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya mengatakan kepada saudara, kedatangan Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Katakan bukan menakutkan. Amin. Ya, memang ada kita bilang gue datang seperti pencuri, dia datang seperti pencuri. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi bagi setiap saudara dan saya, kedatangan Tuhan itu adalah kabar sukacita. Jadi kalau ada khotbah di atas mimbar yang menakut-nakutkan tentang akhir zaman, saudara yang terkasih nggak tahu itu pesan dari mana. Pasti itu pesannya dari surga, walaupun dia pakai ayat firman Tuhan. Karena setan juga selalu memakai ayat firman Tuhan, tapi dia menafsirkannya seenak modelnya sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mengatakan kepada saudara, kedatangan Tuhan bukan menakutkan. Akhir zaman bicara tentang khotbah akhir zaman bicara tentang kedatangan Tuhan. Saudara, kalau hal itu disampaikan menimbulkan rasa takut, bukan menimbulkan rasa kagum takjub dan semakin merindukan kehadiran Tuhan, saudara pasti pesannya itu pesan dari setan. Walaupun dia mengikuti baik firman Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan, yang tadi ayat ini saya beritahu bahwa Yesus pasti akan datang dan kita dapat melihatnya. Kedatangan Tuhan itu membawa sukacita yang besar. Coba saya mau tanya sama saudara, ketika saudara melihat sesuatu yang orang yang saudara kagumi, saudara hormati, saudara kasih dan cintai, ketika datang saudara gimana ekspresinya? Senang. Sekarang kita ekspresikan dulu ya, belajar ya. Sekarang ibaratnya nih, coba lihat lagi, bayangkan saja. Bayangkan saudara, bayangkan Pak Yosef lagi turun bukan Pak Yosef. Kalau saudara bayangkan Pak Yosef, ini kan nanti balik lagi yang bertilah. Tapi saudara bayangkan bahwa itu adalah Tuhan yang sedang turun, saudara. Gimana ekspresi saudara? Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih kau datang. Ya, Pak ya. Itu yang pertama dari ayat ini. Terus yang kedua, perhatikan ini pesannya begini. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat kelak? Apa pesannya di sini? Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Terus melihat ke langit, saudara terkasih. Kenapa saudara terkasih? Malaikat sedang mengingatkan begini. Kenapa semua? Hai orang Galilea. Artinya apa saudara? Mereka itu masih hidup, ngerti tidak? Mereka masih hidup di dalam dunia ini. Engkau masih hidup di dalam dunia ini. Jadi saudara nggak perlu lagi lihat apa? Ke surga. Lu pasti naik ke surga. Tapi sekarang saudara masih hidup di dalam dunia. Karena saudara masih hidup di dalam dunia, apa yang saudara kerjakan? Apa yang saudara dan saya harus kerjakan selama saudara masih hidup di dalam dunia? Lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Kita buka ini ayat terakhir. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 ya. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan apa saudara bersama-sama baca? 2-3 ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Haleluya. Hai orang Galilea, yang artinya malaikat yang memberitahukan kepada mereka, lu nanti satu-satu pergi ke sana. Tapi sekarang selama masih hidup di muka bumi ini, selama kamu masih hidup di dalam dunia ini, lakukan hal-hal yang baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadikan suku bangsa menjadi murid Tuhan. Dan saudara, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan
Apa yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid? Apa? Ada yang tahu? Apa? Bukan. Itu perintah dan jelas ya. Jadi ke semua bangsa. Terus yang kedua, ajarlah mereka yang segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Apa yang perlu diajarkan oleh murid-murid yang dimana Tuhan sudah perintahkan kepada mereka? Apa? Ngasih. Boleh. Apalagi sederhana, saudara. Banyak orang gini kan, banyak orang lupa di sini. Ajarlah mereka mengenai segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Banyak orang lupa tentang ini. Yang kedua, ada orang bilang itu menambahkan hukum Taurat. Saudara lakukan begini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa sampai 100. Bahkan bisa lebih daripada itu. Apa yang diperintahkan Tuhan? Terus orang sudah mulai saudara presentasi, mulai mungkin bentuk ini. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Sangat sederhana sebenarnya. Pernah nggak saudara lihat Yesus ngajar? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Nah, saudara pernah nggak saudara perhatikan bahwa Yesus mengajarkan materi pelajaran kepada murid-muridnya? Enggak. Ada nggak saudara lihat baca di kitab Injil itu? Yesus menyampaikan sebuah materi yang perlu dipelajari oleh murid-muridnya. Ada nggak? Terus sekarang menjadi pertanyaannya gini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa? Sedangkan kalau kita baca Alkitab, tidak pernah Yesus memberikan satu buah materi ataupun mata pelajaran yang untuk harus dipelajari. Apa saudara? Malah bisa apa yang lebih tepat lagi saudara berkasih? Bukan. Yaitu berbagi hidup. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang berbagi hidup? Itu jelas kalau lihat dalam kitab Kejadian. Ada disebut, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pakai kata kita itu tunggal atau jamak. Dan saudara lihat di dalam kitab Kejadian, itu ada 3 pribadi yang saling apa? Saling berbagi, melakukan tugas mereka, saudara terkasih. Ada Allah yang dan Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Mereka saling berbagi. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, apa yang dilakukan Yesus? Dia berbagi. Apa yang dibagi? Hidupnya dibagi. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Dia berbagi, saudara terkasih. Dan saudara perhatikan bahwa apa yang saya katakan itu tepat dan benar. Dan ini sudah kita bahas di komsel. Apa saudara terkasih? Kehidupan yang sama dilakukan oleh gereja mula-mula, yaitu apa? Mereka hidup saling berbagi. Mereka bertemu dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka memecahkan roti, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini berbicara tentang berbagi hidup. Ayo mari saudara terkasih, yang diajarkan adalah berbagi hidup. Ini berbagi hidup bukan hanya sekedar saudara berbicara uangmu, hartamu, bahkan bukan. Tidak melulu seperti itu. Berbagi hidup saudara terkasih. Apa yang saudara miliki? Yesus punya harta yang banyak tak ketika dia hidup terus bagi-bagi orang. Sini orang miskin, ini sembako buat kamu. Sini orang ini kasihnya. Ada yang enggak? Apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, belas kasihan terhadap orang berdosa. Belas kasihan terhadap orang mereka yang tertindas, yang miskin. Dia punya belas kasihan dengan kuasanya dia mengubah keadaan mereka. Amin. Halo. Ini yang dimiliki oleh Tuhan. Dia berbagi belas kasihan, menolong orang lain. Dia berbagi apa lagi saudara terkasih buat orang lain? Dia berbagi kuasa, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan. Itu yang dimilikinya saudara terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini gereja sudah memiliki semuanya. Dan seharusnya kita sebagai gereja belajar untuk berbagi hidup. Nah, saudara terkasih, kita di tempat ini ada wadahnya untuk kita bisa berbagi. Yaitu di mana saudara? Di komsel. Makanya komsel kita tidak lagi seperti ibadah-ibadah biasa. Bukan lagi cuma dengar dari satu orang. Tidak, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi apa saudara? Dari dosa kita baca sama-sama, kita sedang lagi berbagi. Buat teman-teman, kita baca satu perikop. Setelah kita baca satu perikop, apa ayat yang penting di situ? Ya apa ya? Setelah saudara temukan ayat yang penting,
Apa dari ayat yang penting itu berkat apa yang kau dapat dari ayat itu. Setelah saudara dapatkan itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Apa komitmen saudara 1 minggu ke depan, sehingga kita ketemu Selasa depannya, saudara terkasih. Kita ngapain, saudara? Kita berbagi. Enggak ada yang pintar di sini, enggak ada. Enggak ada orang yang lebih hebat daripada yang lain. Karena kita sedang belajar. Pertama, murid-murid gereja mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran. Itu firman Tuhan. Ayo kita semua baca sendiri, kita baca, terus kita temukan ayat yang penting, terus apa yang menjadi berkat. Nah mayoritas kemarin dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, ayat yang keberapa? 34. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan rata-rata itu ibu-ibu yang menangguhkan ayat itu. Rupanya memang ibu-ibu itu menganggap bahwa setiap hari penuh dengan kesusahan. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan hari ini saudara terkasih, diinspirasi pagi yang Bapak sampaikan, saudara, saya katakan demikian. Ya, cuma ada 2 orang aja memberikan respon. Ya, bersyukur. Yang lainnya cuma baca doang. Saya bilang begini, kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya setiap hari yang kita lalui pasti ada kesusahannya sendiri. Dan itu adalah hal yang wajar. Hal yang tidak wajar adalah jika kita membawa kesusahan hari esok. Kita belum lalui, belum kita masuki, sudah kita bawa kesusahan hari esok ke situasi hari ini. Nah, bagaimana hidup menikmati hari dengan kesusahannya sendiri? Ini nasihat ya. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Nasihatnya itu apa? Yaitu dengan menyadari segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu makan, ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat, ada waktu berlibur, ada waktu berdoa, ada waktu untuk beribadah. Jadi buat segala sesuatunya ada waktunya. Kalau saudara harus tidur, ya tidurlah. Kalau saudara harus makan, ya makanlah. Kalau saudara waktu bekerja, bekerjalah, saudara pun terkasih. Kalau waktu saudara berdoa, baca firman Tuhan atau beribadah, lakukan segala sesuatunya ada waktunya. Saya tahu hari ini hari Minggu, khususnya kolam, yang jualan di kolam, aku suka dari pagi, dia bawa apa? Dusin dulu nih, aku dan apa gini, Tuhan, ini mau jualan untuk apa ini ya? Tapi hatiku terhibur, terima kasih Tuhan. Ya, tokohnya dia setelah angkat apa sama siapa dia sampai. Tapi ingat tadi itu, buat popnya di sana, saya lihat dia datang. Oh haleluya, rumahnya dia ngerti. Ada waktu untuk beribadah, amin. Ada waktu untuk kerja. Kalau beribadah, mari kita datang beribadah. Nanti waktu kerja, kalau saat cari cukup sehari, ada men? Lu jangan pikirkan nanti kayak gini, nanti kesempatan ini gini. Saudara terkasih, percayalah. Kalau saudara dan saya sudah menempatkan dirimu sebagaimana Tuhan kehendaki, berkat Tuhan itu tidak akan pergi dan lari kemana-mana. Ada men? Tuhan selalu akan memberikan dan menambahkan dan buat saudara dan saya. Jadi saudara yang terkasih, melalui kenaikan Tuhan Yesus, ada 3 hal tadi. Yang pertama apa saudaraku? Memberikan sebuah kepastian kepada kita bahwa surga itu nyata dan surga itu adalah merupakan sebuah tempat, dan tempat itu di mana Yesus berada, dan suatu saat saudara akan pergi dan berada di sana. Melalui kenaikan Tuhan Yesus, saudara yang terkasih, saudara tidak lagi sendirian, saudara tidak menjadi anak yatim piatu, tapi Tuhan melalui kenaikannya damai sejahtera Tuhan turun atasmu, karena kehadiran Roh Kudus itu akan menjadi penolong dan penghibur dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, melalui kenaikan Tuhan Yesus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memberitahukan kepada kita bahwa suatu saat dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan melalui kebangkitan Tuhan, melalui kenaikan Tuhan Yesus, memberitahukan kepada kita melalui pesan malaikat kepada orang-orang Galilea, surga, Yesus sudah naik ke surga, tempat Tuhan sedang menyediakan tempat buat. Jadi lu gak usah pikirkan di sana. Tapi sekarang hai orang Galilea, artinya mereka masih hidup di Galilea, mereka masih hidup di dalam dunia. Jadi selama saudara masih di dalam dunia, lakukan sesuatu yang baik, yang nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Haleluya. Bagaimana caranya saudara terkasih? Apa namanya jadi perintah Tuhan? Jadikan semua bangsa menjadi murid. Artinya hidup saudara menjadi sebuah kesaksian. Dan yang kedua, ajarlah mereka seperti apa yang telah diperintahkan kepada. Apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu berbagi
Hidup. Mari bagi hidup. Bagi waktu saudara. Ketika ibadah yuk datangnya, guys. Kesia ya? Kesia ya? Datang. Ini. Dia datang ya, Pak jauh Pak. Saya mau bilang Tuhan Yesus lebih jauh datang ke surga. Dia mati Pak. Ada men? Jadi saudaraku terkasih, mari biarlah melalui kenaikan Tuhan Yesus ini kita merayakannya dengan sukacita. Sebab melalui kenaikannya saudara terkasih, apa yang sudah saya katakan tadi menjadi bagian saudara dan saya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang paling Roh Kudus. Oh ya, rohnya hidup. Tahu ya? Kenapa soalnya kita nanya kenaikan hujan roh yang hidup. Saya suka orang ini. Izinkan Roh Kudus menjamah hidup saudara dan saya. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus sudah diberikan dan dicurahkan. Jadi saudara tidak perlu menunggu dia 10 hari lagi. Saudara tidak perlu lagi harus berdoa 10 hari baru saudara akan menerima jamaah Roh Kudus. Sebab 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan buat saudara. Dia ada buat saudara dan saya hari ini. Yang dibutuhkan dan diperlukan adalah buka hatimu untuk dijamah oleh Tuhan. Mari singer menaikkan pujian dengan lembut. Refnya saja membuka hati. Mari saudara mulai berdoa kepada Tuhan. Katakan Roh Kudus aku buka jamah hatiku, jamah hidup. Mana mas kasihkan kehadiranmu di hadiratmu. Haleluya, haleluya, Berserah
Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk jamahan kuasa. Biarlah setiap kami mengizinkan Engkau mengambil seluruh hidup kami. Engkau yang menentukan, yang memimpin jalan-jalan langkah kami. Biarlah kami Roh Kudus mengalami Engkau sebagai penolong, sebagai penghibur buat kami. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan setiap kami bahwa kami bukan anak yatim piatu. Biarlah melalui firman Tuhan pada siang hari ini menyadarkan kami mempunyai ayah, kami mempunyai ibu, kami mempunyai Bapa yang menjadi penolong bagi kami, pelindung bagi kami, pembela bagi kami. Apa yang tidak akan mungkin membuat dan membiarkan hati kami terluka dan tersakiti. Kami tahu Kau penolong bagi kami, pembela bagi kami. Di dalam kesedihan kami, di dalam keterpurukan kami ada seorang ibu yang selalu mau mendampingi kami, yang memeluk kami dan mengelus hidup kami, dan berkata, "Anakku, aku mengasihimu. Aku ada bersama dengan engkau untuk melalui ini semua." Jadikan pelukanku menjadi bantalan buat engkau bersandar, dan kau boleh menerima ketenangan dan kedamaian. Engkau tidak sendirian merasakan ini. Engkau tidak sendirian mengalaminya. Aku ada bersama dengan engkau. Aku ada bersama dengan engkau. Mari anakku, buka hatimu, terima jamahan Tuhan, terima jamahannya, jamahan kuasa kasih-Nya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Buka hati
kasih buat anugerah kebaikan-Mu, bahwa Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, sehingga kami memiliki kepastian bahwa kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga yang telah Kau persiapkan buat setiap kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa buat anugerah yang besar telah Kau sediakan buat kami, kemenangan, bahkan hadiah yang besar kerajaan surga yang mulia itu Kau persiapkan buat kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati, hikmat, kecakapan, kemampuan dari Allah terus Kau tambah-tambahkan buat kehidupannya, sehingga setiap isi hati, kerinduan-Mu akan seluruh kehidupan kami sidang jemaat-Mu boleh dinyatakan melalui hamba, sehingga kami boleh menggenapi setiap rencana-rencana Allah dalam kehidupan kami, dan itu terjadi melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu yang ditaburkan melalui hamba-Mu di tempat ini. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keperluan dan kebutuhannya. Biarlah Tuhan memelihara kehidupannya menurut kekayaan kehendak dan kemuliaan di dalam Yesus Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami memberikan korban syukur kami. Kami mau memberi dengan bersorak-sorai dan berkirang hati, karena kami tahu Allah lah yang telah peliharakan kami dengan hidup. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Mengingatkan kembali besok minggu kelima, dress code kita casual. Pakai celana jeans, bisa pakai kaos, bisa pakai sepatu kets. Jangan pakai baju pesta ataupun baju renang. Ya, ya. Jadi kita casual. Jadi yang nggak resmi lah, supaya saudara punya baju yang apa, yang bisa dipakai ke mall,
bisa dibawa di gereja dan saudara bisa ya. Oke ya, baik, itu saja tambahan omongan kita. Besok hari Minggu jam 8 bukan jam 9 ya. Baik, kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah kami pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami juga terus berdoa buat Taman Palem di mana kami beribadah. Tuhan, berkati Taman Palem ini, berkati semua orang-orang yang datang dan menikmati tempat ini. Berkati Ibu Centen dengan seluruh karyawannya, kemampuan, kecakapan, kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat bagi Ibu Centen untuk dapat mengelola ini semua dengan baik. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Juga berdoa buat seluruh jemaat yang tidak dapat hadir bersama dengan kami dalam seluruh aktivitas dan kegiatan mereka. Tetap dimanapun mereka berada, tanganmu yang kuat, tanganmu perkasa itu terkedang dalam hidup mereka, menopang hidup mereka, memegang, memimpin dan menuntun langkah-langkah mereka. Dan setiap kami yang hadir dan sudah mengambil bagian dalam ibadah kami, Tuhan memberkati dan mengurapi kami. Dan juga seluruh para pelayan-pelayan Tuhan sudah mengambil bagian. Tuhan terus semakin memperlengkapi mereka dan memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan yang hebat supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dan kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjaga, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhan yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala kali itu terus memerintah, memelihara hati dan pikiran kita. Darah Yesus membungkus dan menolong kita, serta para malaikat Tuhan berkemar di sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, amin.